Mantap berlayar, kamu harus semangat terus, kata Syai Al-Zaitun kepada Ferdi, santri Al-Zaitun angkatan 8. Sebuah perjalanan inspiratif. Ferdi Muhammad, seorang santri pondok pesantren Al-Zaitun yang lahir dari keluarga sangat sederhana yang memantapkan dirinya untuk berlayar mengarungi lautan dari berbagai negara dan menemukan begitu berartinya pengalaman di pesantren menjadi bekal dalam mencintai dunia kemaritiman. Sudah menjadi cita-cita Ferdi sejak di bangku kelas 11, ingin membantu ekonomi orang tuanya yang telah mendidiknya dengan kesederhanaan dengan meneruskan pendidikan dari pesantren melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta, di bawah Kementerian Perhubungan dengan biaya dari beasiswa. Karena untuk membantu orang tua saya, dan saya tidak memakai uang orang tua, terang Ferdi. Kepintaran dalam berinteraksi sosial didapatkannya saat di pesantren Spirit Boot Modern System Indramayu, menjadikannya memiliki nilai-nilai yang terpatri membentuk jati diri dan berkarakter layaknya sebagai santri yang berani, tangguh, berdisiplin tinggi, keterbukaan, mandiri, mempunyai inisiatif dan mampu hidup harmonis dengan siapapun. Mengingat dirinya pernah menjadi kakak kelas dengan jabatan di dalam organisasi pelajar Mahat Al-Zaitun sebagai sekretaris kementerian di Angkatan 8 dalam organisasi besar karena mengayomi ribuan santri agar dapat mengkondisikan dan menjalankan sesuai dengan sistem sekolah yang diharapkan, sehingga kemampuan berkomunikasi dengan berbagai santri dari berbagai latar belakang suku, kebangsaan dan karakter masing-masing orang, benar-benar teruji. Memulai karirnya sejak tahun 2018, Ferdi sudah berkeliling indahnya semua negara di dunia namun bagi Ferdi, Al-Zaitun tetap tempat terindah. Lanjut dijelaskan Ferdi bahwa saat bertugas sebagai perwira mesin, dirinya membawa wajah Indonesia, sehingga harus berperilaku sebaik mungkin. Kemudian biasanya dirinya melakukan koordinasi dengan tim yang berisikan 20 anggota dari berbagai negara. Biasanya tim tersebut tidak selalu sama, bukan tim kru yang tetap sehingga mengharuskannya untuk mengandalkan keterampilan tersendiri untuk menjaga performa dalam bersikap dan bertugas. Dituntut piawai saat memimpin rapat agar dapat memutuskan, dan berlayar dengan mengutamakan keselamatan bersama, kompak dan terorganisir. Jangan salah, saya membawa nama Indonesia, saat bertugas, di sana kami berlomba untuk lebih disiplin, dan kerja keras, ujar Ferdi. Di Al-Zaitun sudah terbiasa hidup dengan berteman beda suku, karakter, bahkan beda negara, akibatnya saat singgah di Singapura dan Malaysia tidak pernah kehabisan teman, pernah bertemu dan janjian bahkan langsung disambut, diajak berboncengan sepeda motor dengan alumni di Singapura, keliling kota tersebut. Sehingga Ferdi menyadari, kehidupan di pesantrennya ternyata bisa berguna di dalam lingkup kerjanya. Dirinya menceritakan pengalaman sewaktu menjadi santri, kata yang menjadi motivasi baginya. Di Al-Zaitun juga diajarkan berorganisasi, jadi saya terbiasa saat bekerja di kapal. Saya ingat kalau kamu baik, jadilah yang terbaik. Kalau kita kurang baik kita harus belajar lebih baik lagi. Itu yang diajarkan guru kepada saya, kata Ferdi. Dimanapun kamu harus mahir, kalau sudah mahir harus lebih mahir lagi. Dan saya pikir ternyata benar juga, tambah Ferdi. Dalam perbincangan podcast di episode Membangkitkan Batang Terendam, membahas tentang Blue Economy, di mana Ferdi sudah mengetahui program Al-Zaitun yang membangun kapal, mengetahui dari bertanya kepada alumni bahwa selain gagasan Green Economy, ternyata dilakukan pula Blue Economy. Ini sangat luar biasa sekali. Memang saatnya kita ini keluar dari zona Green Economy. Indonesia itu 70% lautan, kata Ferdi menanggapi antusias dan memberikan dukungannya kepada Al-Zaitun sebagai alumni. Dalam podcast bersama Lonews TV, Ferdi juga menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi santri saat bertemu Syai Al-Zaitun. Saya pernah dipesankan Syai, jangan bersedih, kamu harus tetap semangat, tutur Ferdi. Bukan karena dirinya sedang menangis atau sedih, saat itu memang dirinya menjadi pengawal Syai saat hari-hari besar atau menyambut tamu pejabat pemerintah Indonesia, terlibat bersama menjadi pasukan paskibra, dirinya dalam posisi berdiri tegap di bawah terik matahari yang membuatnya seperti wajah kasihan karena seperti pucat, capek dan berkeringat. Hal itu nampaknya menjadi perhatian Syai yang kala itu melewati dirinya dan terhenti menghampinya untuk memberikan pesan tersebut langsung di hadapannya. Dan rupanya hingga kini motivasi Syai dijadikan rujukannya dalam menghadapi tiap-tiap langkah dalam kehidupannya. Tanggal 30 Januari tahun 2024. Ismi, sumber, lonews.co.id.